Katanya sebelum orang meninggal, semua kenangan masa lalu akan muncul. Cepat di benak kita. Seumur hidupku, bisa dirangkum dengan satu kata. Penakut. Penakut sampai dipermalukan dan dihina oleh istri dan keluarganya. Penakut sampai dikhianati istri jadi korban. Terima kasih karena kamu membesarkan anakku 7 tahun. Sekarang, Bisa pergi. Ayo, nak. Sampai jadi kambing hitam bos, utang 5 miliar. Cheng Yong si pengecut. Memang mudah dikendalikan. Suruh tanda tangan langsung tanda tangan. Tanggung jawab ini. Biar dia bawa masuk penjara. Nggak tahu dia akan tahan atau nggak sampai bunuh diri. seumur hidupku. Benar-benar kegagalan total. Jika diberi kesempatan hidup lagi, aku pasti tidak akan menjadi pengecut. Raja. Apa yang terjadi? Apakah aku terlahir kembali? Aku kembali ke hari ketika tertipu menandatangani perjanjian pinjaman oleh bos. Yang membeli minuman palsu ini cuma pria seperti kamu. Kalau tidak punya uang, jangan sok. Dan bahkan memberikan, coba rasain sendiri. Iya. Lihatlah si kecil cu. Yang dikasih semuanya barang mahal, masih mau dibandingkan. Cheng Yong, jangan lagi lakukan hal yang membuatku malu, oke? Karena Tuhan memberiku kesempatan kedua di kehidupan ini. Jangan ada yang coba menindasku lagi. Bicara dong. Kecewa ya. Siapa berani lawan saya? Saya lawan balik. Knock. Knock. Nah, kamu gimana nak? Nak, kamu gimana? Cheng Yong, Camus Gila. Camus Berani Pukul Seya, tampon. Masih palsu gak? Jawab saya. Cheng Yong, kamu kenapa? Aku cari uang susah buat beli minuman asli, tapi di mulut kalian minuman palsu. Mau cari alasan buat mempermalukan aku. Cheng Yong. Tenang, taruh botolnya dulu. Taro. Diamlah, ini urusan keluargaku, kamu orang luar, mana bisa ikut campur. Oke, Baik, aku urus dia dulu, baru urus kamu. Cheng Yong, ini rumahku. Sekarang kamu mau urus aku juga. Kamu percaya kalau aku bisa? Bunuh aku. Oke. Hari ini aku akan bunuh kamu dulu. Aku sudah reborn. Takut sama kamu. Kamu sekarang ini seperti anjing. Cheng Yong, obat apa? Cepat taruh botolnya. Cheng Yong. Kita satu keluarga, mari bicara baik-baik. Jangan sampai ada yang mati. Betul, betul. Satu keluarga. Satu keluarga. Dulu waktu aku butuh uang buat obati ibuku. Kenapa nggak bilang kita satu keluarga? Setiap hari kamu perintah aku kayak anjing, kok nggak bilang satu keluarga? Sekarang jadi satu keluarga, ya? Cheng Yong, hari ini ulang tahun ayahku. Ungkit masalah lama hari ini? Bétul. Hari ini aku benar-benar ingin menghitung semuanya. Cheng Yong. Berani bu à Honard di Rue Makami. Minta maaf dan ganti biaya pengobatan saya. Jangan harap bisa masuk rumah ini lagi. Bagaimana? Memangnya aku harus masuk rumah ini? Kalau tidak bagaimana, kamu pria tua tak berguna, tak punya uang, tak punya karir. Kalau bukan karena kakakku menikahimu, kamu tetap lajang sekarang. Cheng Yong, orang harus tahu diri. Tingalcan Keluar Gachou. Camus Bukan Siapa Siapa. Cepat minta maaf, kami bisa memaafkan kesalahanmu. Menjadi menantu.
kasih kesempatan, turunkan ego. Jangan besar kepala, anggap diri penting. Cheng Yong, cepat-cepat minta maaf pada adikku. Kalau tidak, bagaimana? Cheng Yong, berani-beraninya berbicara begitu padaku. Kalau hari ini tidak minta maaf, jangan harap bisa makan satu meja dengan keluarga. Makan di depan pintu. Benar-benar membuka mata saya. Memang bukan keluarga tidak akan masuk satu pintu. Kenapa saya begitu bodoh di kehidupan sebelumnya? Merendahkan diri masuk rumah kalian. Kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya, kau juga orang yang tidak berguna. Kamu tetap harus jadi orang yang tidak berguna. Saya kasih tahu kalian, minta maaf itu tidak mungkin. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menerima belas kasihan dari keluarga kalian. Semua masakan di meja ini saya yang buat. Bisa makan satu meja dengan kalian, kalian tidak layak. Gila. Dia benar-benar sudah gila. Camus Takada Arapan. Camus Bucan menantu Camille. Siapa yang mau jadi menantu kalian? Bukankah sudah ada penggantinya yang siap? Cheng Yong, jangan sinis. Aku undang Chu Sheng makan di rumah, kamu jadi sensi? Lily. Kan kita pernah pacaran sesaat. Sangyong Semberu. Bisa dimaklumi. Chu Sheng itu sangat lapang dada, pantas jadi bos besar perusahaan sendiri. Bandingkan denganmu. Pikiran sempit, hitung-hitungan. Seumur hidup nggak berhasil. Sampah ya tetap sampah. Kakakku benar-benar kayak bunga yang nempel di kotoran sapi karena kamu. Baiklah. Kalau puas sama dia, kakakmu dan Dongdong aku kasih ke dia. Mulai sekarang, aku Cheng Yong gak ada hubungan lagi sama keluarga Su. Cheng Yong, gimana bisa ngomong se-responsibel itu? Istri anak bisa dikasih orang? Aku ikhlas kok ngasih. Soalnya Dongdong tuh bukan anakku. Jangan ngomong sembarangan. Cheng Yong, kamu sadar apa yang kamu bilang? Kalau Dongdong bukan anakmu, anak siap. Jangan pura-pura. Kamu selingkuh, punya anak haram, bohongin aku ambil tanggung jawab. Kamu kira aku nggak tahu? Benar-benar tak masuk. Masih juga tak mau ngaku. Berani gak kamu tes DNA? Kalau anak itu milikku, aku akan minta maaf dengan berlutut. Tapi kalau bukan, kamu sekeluarga harus minta maaf padaku sambil berlutut. Berani gak? Cheng Yong, kamu terlalu berlebihan. Sulili, ingat. Mulai sekarang, kamu tidak berhak Menyentuhku. Lalu kenapa? Cheng Yong, perintahkan berlutut minta maaf sekarang. Kalau tidak, akan cerai sama kamu. Cerai sekarang aja cerai. Aku sudah muak. Kamu bilang Kamu tuli ya? Aku bilang. Buat kalian bahagia. Serai. Kan? Cheng Yong, pikir baik-baik, kamu bisa menyesal sekarang. Ingat, kamu mengejarku 7 tahun untuk menikahiku. Jika berani keluar rumah hari ini, jangan harap bisa ketemu denganku lagi. Cheng Yong, kamu jangan sampai menyesal. Siapa menyesal, siapa cucu. Akhirnya datang, Li Jainren. Kali ini aku akan bikin kalian tahu. Aku, Cheng Yong, bukan orang yang bisa diperlakukan semena-mena. Cheng Yong, sudah jam berapa belum datang kerja? Kami sudah nunggu lama. Telepon nggak diangkat, pesan nggak dibalas. Masih mau kerja atau nggak? Nggak mau kerja, cepat pergi. Li Jianren. Mulai sekarang. Ngomong gitu lagi sama aku. Cheng Yong, kamu sudah gila? Aku etesianmu, berani maki aku. Bahkan jika Anda adalah ketua, saya tidak takut pada Anda. Saya katakan, saya tidak takut pada apapun. Aku tidak takut. Aku akan Aku akan memecat. Punya nyali, lakukan sekarang. Kau ingin aku bekerja pada hari Sabtu? Kenapa aku harus bekerja? Aku akan mengunjungi makamu. Aku tak mau menerima omong kosong ini lagi. Aku tak mau bekerja untukmu. Tuan Li, bersikaplah lembut. Pikat dia sekarang. Mengapa kau begitu pemarah? Tenang sedikit. Kita pertahankan dia. Masih ada gunanya.
Seorang pekerja berani bicara begitu padaku, pecat dia segera. Sebelum dia tanda tangan, berpura-puralah. Sudahlah. Kalau bukan karena masih ada manfaatnya. Aku sudah buat dia hilang dari Haicheng. Santai. Hari ini pastikan dia tanda tangan ini. Jika tidak, pihak berwenang menyalahkan kami. Kita tidak mampu membelinya. Aku mengerti. Aku akan melakukannya. Mereka benar-benar bertekad bahwa aku akan disalahkan. Karena Anda ingin bermain. Aku akan bermain denganmu. Katakan sesuatu. Hei, Kakak Yong. Kakak Yong. Barusan itu bos Li kita. Terlalu terburu-buru. Belum sempat jelasin perusahaan. Mau naikin pangkat kamu. Tambah gaji. Lihat sekarang. Kamu ada waktu ke kantor enggak? Kasih gula, naik pangkat tambah gaji. Baru gali lubang buat saya tangguh masalah. Rencana licik kalian. Wah, lumayan keras suaranya. Ada apa ini? Wah, bagus banget. Aku segera ke kantor. Baik. Li Jianren. Kita lihat saja nanti. Sekretaris An, apa maksudmu ini? Yongge, kamu bekerja di perusahaan Shen belasan tahun. Perusahaan pusat mengangkatmu sebagai manajer umum Departemen Keuangan. Tugas pertama Anda adalah urusan pembiayaan dengan grup Daheng. Jika berhasil, Anda setidaknya dapat memperoleh bonus 10 juta. Membayangkan saja sudah bikin iri. Iri banget. Kalau begitu, coba kamu saja. Jangan tidak tahu diri. Yongge, Anda bercanda. Sebagai sekretaris, mana mungkin saya lebih kompeten dari Anda? Uangnya. Anda saja yang harus mendapatkannya. Di kehidupan lalu, kalian memaksa saya menandatangani, akhirnya Daheng Real Estate bangkrut dan kabur 3 hari kemudian. Kalian langsung lempar kesalahan pada saya. Terbebani utang 500 juta. Kali ini, mau menjerat saya tidak semudah itu. Daging besar ini, tak disangka sudah 10 tahun saya di perusahaan, Pak Li. Akhirnya Anda mengakui saya. Ini adalah kepercayaan kantor pusat pada Anda dan pengakuan Pak Li pada Anda. Pinjaman tanpa agunan, risikonya begitu besar, apakah Daheng Property tidak akan bangkrut atau kabur? Bagaimana mungkin Daheng Property bernilai miliaran? Tidak mungkin. Cheng Yong, kamu memang penakut. Pantas saja sudah belasan tahun di perusahaan tapi belum pernah naik pangkat. Kesempatan bagus ini sudah di depan mata, kamu bahkan tidak berani melirik. Pantasan kamu selama ini hanya bisa bekerja keras bagaikan sapi. Kamu belum dengar pepatah, semakin besar ombak, semakin mahal ikannya? Kalau kamu nggak mau tanda tangan, banyak orang yang mau. Di kehidupan sebelumnya, kamu manipulasi saya sehingga saya tidak sadar dan menanggung kesalahanmu. Akhirnya semuanya hancur. Di kehidupan ini, saya tidak mau jadi korban. Kerja keras untuk mengubah nasib, harus bertaruh besar. Kalau enggak, seumur hidup sulit mengangkat kepala. Saya tanda tangan. Kenapa sekarang rasanya Cheng Yong berubah ya? Terutama tatapan matanya ini? Yongge, tolong tanda tangannya. Maaf ya. Saya terbiasa pakai pena sendiri. Dia bahkan memasangnya. Yongge, kamu tidak pengecut. Gaya kamu saat menandatangani tadi, keren banget. Setelah pesta perayaan besok, kamu akan langsung naik daun. Pesta perayaan kecil tanpa orang penting, itu sangat membosankan. Cheng Yong, kamu pulang saja dan tunggu bagi hasilnya. Bagi hasil. Menurutku, malah menunggu untuk disalahkan.
Halo, Ketua Grup Shen, saluran langsung? Saya ingin melaporkan. Li Jianren dari Grup Shen melakukan korupsi dan suap. Baik. Li Jianren, jangan senang dulu. Pertunjukan baru saja dimulai. Bersulang. Berkat Cheng Yong, Zibodo itu, Renkana kita berjalan langkah. Paksan. Kesepakatan dibicarakan tidak boleh dibatalkan. 5 miliar masuk, akan segera saya transfer 1 miliar untukmu. Pak San, bagaimana dengan bagian orang lain? Saya tidak bisa melayani Anda begitu saja. Tenang sayang, bagianmu tidak akan hilang. Tapi, apakah kambing hitam yang kamu cari menandatangani dengan senang hati? Tidak akan ada masalah kan? Jangan khawatir. Cheng Yong si kambing hitam terkenal pengecut di perusahaan. Dia menantu yang tinggal di rumah istrinya. Di rumah, dia sama sekali tidak punya posisi. Tipe orang dewasa yang harus menghidupi keluarga, mudah diperdaya. Bahkan jika akhirnya dia sadar dia jadi kambing hitam, dia tidak akan berani bikin ribut. Tak disangka ada pengecut seperti ini di dunia. Pantaskan dia hidup miskin seumur hidup. Bawa kontraknya? Bawa kok, ada di tas saya. Pak San, besok kita harus datang ke pesta perayaan penandatanganan, ya? Jangan sampai tidak datang. Li Jianren, besok kamu harus benar-benar melakukannya dengan baik. Cheng Yong. Kok kamu ada di sini? Bagaimana bisa manajer Cheng dari Departemen Keuangan datang ke hotel ini jadi pelayan? Pasti sudah serahkan semua uang, jadi kerja sambilan cari uang jajan. Kamu ini bukan cuma pengecut, tapi juga takut istri. Benar-benar tidak berguna. Kalian berdua hebat, ya? Baru selesai tanda tangan berubah sikap. Masih menertawakan aku. Ada saatnya kalian menangis. 3 tamu terhormat, selamat jalan. Pakli, akan keliatan apakah kita bersama tidak jadi masalah kan? Kalau Tenang saja Pak San. Dia cuma pecundang yang tiap hari dipanggil dan disuruh ini itu. Mana berani bikin ulah, kasih dia 10 nyali pun tak berani. Li Jianren, besok kau akan tahu apa yang bisa aku lakukan. Kerjasama kali ini adalah kerjasama yang bersejarah. Percaya dua perusahaan kita akan mendapatkan banyak dari kerjasama ini. Mengapa Direktur Shen ke sini, dan bawa orang hukum juga? Pak Ketua, kenapa datang? Kenapa? Aku tidak. Bukan itu maksudku. Kehadiran Anda sangat terhormat bagi cabang kami. Ayo kita mulai. Selamat datang semua di acara penandatanganan dan perayaan proyek Grup Shen dan Dahan Realty. Berikutnya, mari kita sambut pemimpin proyek ini, Bapak Li Jianren, Pak Li dan Manajer Umum Dahan, Pak San. Beri tepuk tangan meriah untuk keduanya. Dengar-dengar, kita baru saja tanda tangani pinjaman tanpa jaminan 5 miliar dengan Dahan. Tanpa jaminan, kalau Dahan bangkrut, kita harus melunasi utangnya? Itu tergantung siapa yang tanda tangan kontraknya. Dengar-dengar itu Cheng Yong. Apa nggak gila? Bisa tanda tangan tanggung jawab gitu, nggak sayang nyawa. Kalau kena utang 5 miliar, hidupnya tamat. Dia orang tua, anak, bertahun-tahun nggak ada hasil berarti. Lagi pula, dia penakut dan pengecut. On t'a jadi kambing hitam. Bener banget, manajer Departemen Keuangan jebakan. Jabat sudah harus menanggung beban besar. Doakan proyek ini sukses. Tepuk tangan untuk mereka. Acara perayaan untuk siapa? Cheng Yong nggak datang? Kamu nggak ngerti, nama baik dan kehormatan bos, beban kita. Dia datang nggak, sama aja. Penakut dibully, kasihan sekali.
Cheng Yong yang pengecut itu benar-benar nggak berani datang. Kali ini di depan ketua. Cheng Yong. Panta Camus jadis Budak Semuridep. Rapat sepenting ini. Kenapa tidak ada yang panggil saya? Ya. Kenapa dia datang? Li Jianren. Di kehidupan lalu, kalian buat saya berutang 500 juta. Melompat bunuh diri. 5 miliar, 5 miliar. Kamu bikin perusahaan Shen rugi 5 miliar. Bukan, ketua, itu bukan salah saya. Itu karena Pak Li yang suruh saya tanda tangan, bukan kemauan saya, Pak Li. Bohong, hitam di atas putih ada tanda tangan kamu, berani-beraninya menyalahkan aku. Berani memfitnahku. Saya ingin lihat bagaimana kamu bayar uang itu. Di kehidupan ini, kalian harus bayar 2 kali lipat. Berlagak seperti orang penting, merasa diri sendiri pemeran utama. Aku harus tetap tenang. Cheng Yong. Nanti masih ada waktu buat marah padamu. Selanjutnya, kita undang Pak San dari Daheng Property untuk berbicara. Proyek baru kami adalah kawasan villa paling mewah di seluruh Haicheng. Dibuat khusus untuk orang-orang properti mewah. Layanan penuh oleh kepala pelayan Eropa yang profesional, proyek premium ini bergantung pada kekuatan Daheng Property. Masa depan ada di depan mata, silakan lihat layar. Ini apa? Bukankah itu Pak Li dan Ani juga? Bagaimana ini bisa terjadi? Pertunjukan dimulai. Ini situasi apa? Berkat Cheng Yong yang bodoh ini, rencana kita jadi langka. Tuan San, kesepakatan. Jangan ingkar ya. Semua simpan ponsel. Tidak boleh merekam. Ya kamu. Berikan ponselnya, ada apa? Saya juga tidak tahu. Itu Tuan Li, Sekretaris Ani, dan Tuan San? Anda sama San Yuk Begitu akrab. Kelihatannya. hubungan tidak biasa ya. Tidak, begitu 500 juta diterima, langsung aku transfer 1 miliar. San, bagaimana dengan bagian aku? Aku tidak bisa melayanimu begitu saja. Tenanglah sayang kecil, ada untukmu. APA. Li ternyata. Daheng Realty berencana kabur bawa uang. Kelihatannya ada konspirasi di balik ini. Li Jianren. Sebenarnya ada Ketua. Dengarkan penjelasan saya. Ada yang sengaja mengacau. Video ini sudah diedit palsu. Seseorang mencoba menjebakku, ya ampun. Cheng Yong. Untuk apa kau bertepuk tangan? Cheng Yong, apa kau sombong? Keluar dari sini sekarang, kau dengar aku? Ini adalah pertunjukan hebat. Aku tidak bisa berhenti bertepuk tangan. Tapi, Mr. Li, kau punya tubuh yang bagus. Tidak buruk sama sekali. Itu kau, bukan? Apakah Anda gila? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Konspirasi terungkap. Jean Gong l'embarquant qu'est-ce... Jangan taruh kesalahan padaku. Li Jianren, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Ngomong kosong. Ini proyek yang kamu tanda tangan dan kelola, yang mau korupsi adalah kamu. Sudah cukup. Aku memperingatkan kalau ada yang korupsi, suap, atau mengkhianati perusahaan. Siapapun itu, aku memastikan dia dipenjara selamanya, tanpa kesempatan. Ketua, Cheng Yong. Sering curang, banyak bicara omong kosong. Kali ini, dia harus dihukum berat. Cheng Yong. Aku sarankan kau mengaku sekarang. Mungkin kau akan mendapatkan keringanan hukuman. Ketika menyerahkan kontrak ini ke Departemen Hukum. Sudah terlambat bagimu. Ini hitam putih, dengan namamu di atasnya, dan kau tak bisa lolos. Oke, kita lihat nanti. Jika kau hebat, suruh bagian hukum.
Bawa aku pergi. Kau tak tahu apa yang kau lakukan. Mau mati masih keras kepala. Pak Li. Dari mana kamu yakin tanda tangan di kontrak ini adalah namaku? Tentu saja kamu, aku dan Annie melihatnya sendiri. Betul. Kontrak ini ditandatangani oleh Cheng Yong. Buka kontrak. Lihat sendiri. Semua. Lihat baik-baik. Annie, ekspresi apa itu? Kenapa semua? Li Jianren, buka matamu dan lihat. Nama siapa yang tertulis di kontrak ini? Gimana mungkin? Gimana mungkin ini bisa namaku? Padahal kamu lihat aku yang tanda tangan. Kok bisa jadi namamu? Orang ini terlalu percaya diri. Akan kena batunya. Pak Li, aku masih suka gaya pemberontakmu yang tadi. Gantengnya. Cheng Yong. Kontrak ini palsu. Kamu yang memalsukannya. Kamu memang keras kepala, kan? Di kontrak ini. Ada stempel perusahaan Daheng. Termasuk tanda tangan Pak San, semuanya asli. Tanda tanganmu juga. Tapi aku jelas melihat kamu yang tanda tangan. Bagaimana bisa jadi milikku? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena aku sudah lama lihat jelas rencana jahat kalian. Jadi pakai rencana ini. Yong. Tolong tandatangani ya. Maaf. Saya lebih suka pakai pena sendiri. Apa ini penanya? Untung saya pakai pena yang menghapus. Lihat kamu jelaskan ini. Cheng Yong, berani-beraninya memalsukan tanda tanganku, akan kuseret ke pengadilan. Memalsukan tanda tanganmu, lihat baik-baik. Ada tulisan tanganmu. Bagaimana aku bisa memalsukan? Tanda tangan ini milik Pak Li. Tak ada yang menirunya. Kalau bukan Pak Li, siapa lagi yang tanda tangan? Banyak yang memalsukan tulisan apakah tanda tanganku pasti aku yang buat? Lihat sendiri, bercanda. Kamu memang keras kepala sampai bukti muncul ya. Biar aku tunjukkan padamu tanda tangan di sini. Sebenarnya siapa yang tanda tangan? Kamu menjebakku. Pak Li. Tanda tangan dan mencatat, gaya. Juga keren ya. Ini keterlaluan, Li Jianren, sampai saat ini kau masih mau bicara apa? Ketua, ini strategi Cheng Yong untuk mengacaukan proyek. Dia yang jadi biang keroknya. Kami dan Pak San hanya berdiskusi bisnis secara normal. Bisnis normal sampai harus telanjang, kemudian sekretaris cantik dengan bikini mendampingi. Apa? Transparansi ya? Aku belajar sesuatu hari ini. Dai Hotel Pemandian Erpanas kalau tidak pakai baju renang pakai APA. Kita membicarakan bisnis, kesepakatan ini tercapai, keuntungan perusahaan bagus. Ini Direktur Li kita. Direktur Li memikirkan demi perusahaan. Betul, Ketua. Sekarang yang ingin merusak proyek perusahaan adalah Cheng Yong. Dia punya niat jahat. Menurut saya orang yang menghancurkan dari dalam adalah dia. Direktur Li, kamu bilang demi perusahaan, makanya bekerja sama dengan Dahan Realty. Lalu tujuanmu? Apakah membuat perusahaan rugi 500 juta? Omong kosong. Daheng Property punya nilai pasar ratusan miliar. Kalau proyek ini bisa berjalan lancar, perusahaan kita bisa untung setidaknya 10 miliar. Benar, Ketua Shen. Masak cuma karena seorang karyawan yang tidak tahu diri. Dan sebuah video yang aneh bisnis kita tidak jadi. Atau Anda meragukan kekuatan Daheng Property kami? Kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Kurang ajar. Kamu siapa sih? Berani meragukan kami, Daheng Property. Daheng Property kalian tampak cemerlang di luar, tapi segera bangkrut. Omong kosong, orang. Keluarkan orang yang tidak tahu diri ini. Orang yang harus pergi adalah kamu. Ketua, saya punya bukti membuktikan. Daheng Group hanya perusahaan kosong. Sudah hampir bangkrut. Bukti apa?
Ini dia buktinya. Hanya dengan satu amplop usang ini berani meragukan Daheng Property, ini omong kosong. Di dalam amplop ini ada dokumen investigasi Daheng Property. Berdasarkan informasi di dalam Daheng Property, diam-diam menyembunyikan utang besar, membuat laporan palsu, dan bahkan melakukan pinjaman dengan bank kecil yang tidak dikenal. Tujuannya agar bisa melarikan diri setelah perusahaan bangkrut. Dan informasi penting seperti ini, Departemen Pengawasan Perusahaan kita sama sekali tidak mengetahui. Itu karena Li Jianren bersekongkol menyembunyikan informasi dan menghancurkan dokumen. Mengetahui tidak melaporkan, Li Jianren bahkan memberinya jalur khusus. Membuatkan pinjaman tanpa jaminan untuknya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sementara membuat saya disalahkan. Tidak masuk akal. Li Jianin, sampai sekarang, apa yang bisa kamu katakan? Ketua, bukan begitu. Saya bisa bersumpah, Anda harus percaya saya. Hukum, bawa mereka pergi. Hari ini, kalau hal ini tidak jelas, tidak ada yang boleh pergi. Jika terbukti, siapa yang berani seenaknya di grup Shen saya? Saya, Shen Yaozong, tidak akan memaafkan. Ketua, beri saya kesempatan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semuanya. Itu Li Yanin. Dia yang suruh saya merayu manajer San. Dibilang setelah berhasil, dapat 50 juta. Ketua, Mereka pasti ada hubungan. Ini keterlaluan banget. Benar-benar gila. Kamu ini gila, marah-marah nggak jelas, ya? Ketua, jangan dengarkan omong kosongnya. Ketua, Ngomong sebenarnya, berani sumpah. Ketua Shen, aku saksi, Li Jianren dalangnya. Dia suruh Ani menggoda aku bisa jelasin. Aku mohon diberi kesempatan. Kalian berdua lucu banget. Ketua, karena Li Jianren, Dia mendorongku lakukan ini. rencananya adalah mencari kambing hitam untuk jadi orang pertama yang bertanggung jawab, biar dia tanda tangan kontrak pinjaman 5 miliar, lalu aku mengatur kebangkrutan Daheng. Semua utang Akan jatuh ke si kambing hitam ini, katanya ini rencana sempurna. Setelah berhasil, aku akan bagikan 1 miliar sebagai komisi, dan kambing hitam yang dia cari adalah orang ini. Lihat saja kau, Li Jianren. Mau aku jadi kambing hitammu? Menurutmu aku masih Cheng Yong yang pengecut dan penurut seperti dulu? Ku beritahu, Cheng Yong yang kamu kenal dulu sudah mati. Cheng Yong sekarang tidak takut pada siapapun dan tidak akan menerima perlakuan buruk dari siapapun lagi. Bos Li memang suka membuli yang lemah. Dulu Cheng Yong memang pengecut, penakut, tapi sekarang dia seperti orang yang berbeda. Kali ini dia benar-benar melawan. Ya, Cheng Yong sekarang berani dan cerdas. Kali ini dia benar-benar berhasil. Tidak akan mengizinkan di Shen Group. Berbuat jahat. Daheng Real Estate masuk daftar hitam permanen, dilaporkan ke Biro Pengawas Keuangan untuk ditindak tegas. Direktur Shen. Shen, Tidak baik. Kunci saya. Mulai hari ini, keluar dari grup Shen. Jabatan manajer umum. Kamu tidak berhak membawanya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tidak bisa biarkan mereka tahu ini adalah kunci brankas. Bagaimanapun, bos akan menjamin saya keluar. Saat itu saya akan mengambil kembali barang saya. Cheng Yong, Tidak menyangka aku akan jatuh di tanganmu. Saya akui saya kalah. Tapi jangan terlalu sombong. Kita lihat saja nanti. Oke. Saya menunggumu. Pak Li begitu saja jatuh. Rasa tidak, dia ada dukungan. Dengar-dengar itu Pak Xiao. Pak Xiao, pemegang saham grup Shen. Pelankan suara, mau mati? Dengar-dengar, Direktur Xiao bertindak cepat dan keras. ini bukan urusan kita. Jangan ikut campur. Chen Yong, ada parasit di perusahaan grup. Saya sangat kecewa, tapi untung masih ada karyawan pemberani dan cerdas seperti kamu. Saya sangat senang. Direktur, Anda terlalu memuji. Sebenarnya saya hanya ingin membela diri sendiri. Kamu terlalu rendah hati. Saya ini orangnya selalu adil. Seperti parasit Li Jianren. Aku pasti akan memberi hukuman ketat untuk karyawan hebat.
Aku pasti akan memberi penghargaan, juga untuk memberi contoh bagi semua karyawan. Mulai hari ini, kamu akan mengambil alih posisi Li Jianren sebagai Manajer Umum Cabang. Corruption. Halo. Bos, proyek Dahan Realty diganggu pemuda bernama Cheng Yong. Li Jianren dibawa oleh bagian hukum untuk diinterogasi. Mengerti? Cheng Yong. Bos. Saya tahu Anda akan mencariku. Jianren, Anda sangat mengecewakan saya. Hal kecil seperti ini pun tidak bisa diurus dengan baik, dan malah membawa masalah ini ke ketua. Korupsi dan suap, hukuman minimal 20 tahun penjara. Bagaimana membantu Anda? Bos, dengarkan penjelasan saya. Awalnya semuanya terkendali. Siapa yang tahu kalau Cheng Yong berubah? Saya tidak siap, bos. Tolong selamatkan saya. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun tentang urusan Anda. Li Jianren, ternyata. Anda belum memahami situasinya. Anda dalam bahaya, sendiri dan masih berani menggongkam saya. Mana saya berani mengangkam Anda? Yang saya maksud adalah tentang dana penghancuran desa Qiancheng. Saya yang menahan semuanya. Semua uang ada pada saya. Kalau Anda tidak membantu saya, Anda tidak akan bisa mendapatkan sepeser pun. Terlalu percaya diri. Kamu piker. Tidak tahu di mana uangnya? Anda hebat, tentu tak bisa disembunyikan dari Anda. Tapi tanpa kunciku, tak ada yang bisa mengambilnya. Hanya kunci yang dihargai, bukan orangnya. Apa syaratnya? Bantu aku, uang di brankas kita bagi 7/3. Aku akan menghilang dari Haicheng, takkan melibatkanmu. Li Jianren, t'as eu Kenapa Kamukala? Karena kamu terlalu percaya diri. Sejak aku ingin tahu sesuatu, aku sudah tahu semuanya. Kamu. Udah nggak berguna. Camus. Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak berhak negosiasi denganku, sok tahu banget. Uang ini. Semuanya milikku. Karena takdir menjadikanku manajer, aku harus menerimanya. Pakcing masalah besar. Warga mengganggu. Penduduk desa. Panggil manajer keluar. Bayar uang. Jangan sembunyi seperti kura-kura, keluar. Bayar uangnya. Ini ada apa? Apakah perusahaan berhutang mereka? Pakcing Anda tidak tahu, saat Pak Li di sini, dia bekerja sama dengan pengembang untuk membuat lahan hunian di desa. Rumah-rumah hancur, tapi pengembang kabur tanpa membayar ganti rugi. Jadi mereka tidak punya rumah dan juga tidak ada kompensasi. Jadi mereka datang ke perusahaan kita meminta uang. Bagaimana perusahaan mengatasinya? Ada kompensasi? Kompensasi, ketika Pak Li di sini, dia bekerja sama dengan mafia. Mereka sering menindas dan ada yang terluka parah. Hidden Tenong Sementara. Jangan pukul lagi. Sebenarnya mereka juga cukup kasihan. Li Jianren ini memang pantas mati. Warisan berantakan. Manajer umum ini benar-benar sulit. Ayo saudara-saudara, maju. Cepat. Tenang sedikit, semua tenang sedikit.
Ada masalah kita bisa duduk dan bicarakan pelan-pelan, perusahaan pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan baik, oke? Percayalah pada saya. Percaya apaan? Kami sudah menunggu hampir setahun. 1 sen pun belum dapat. Setiap kali minta uang selalu dipukuli dan diusir. Perusahaan Shen ini benar-benar tanpa hati nurani. Kurang ajar, kami bahkan tidak punya tempat tinggal. Jendela rumah cuma ditutup plastik. Sudah mau musim dingin, apa mau kami mati kedinginan? Kamu orang macam apa? Suruh manajer umum kalian datang sini. Kamu bicara apa sih? Ini adalah manajer umum baru kami, Pak Cheng. Cheng Yong, Camus. Camus Cheng Yong dari keluarga Cheng Tua. Cheng Yong dari Cheng Tua. Paman, bisa kamu? Semua ini? Apakah mereka semua adalah warga desa Qiancheng? Cheng Yong, oh Cheng Yong. Kamu masih ingat nggak kalau kamu berasal dari desa Qiancheng? Kamu kok bisa melakukan hal sekejam ini? Ini tuh balas budi dengan jahat. Xiaoyong, Tante benar-benar sakit hati. Dulu ketika kamu masuk universitas di kota, waktu mengantarmu, Tante bahkan bawa 1 keranjang telur buat kamu. Apa kamu sudah lupa semuanya? Bahkan uang kuliahmu. Itu semua dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh para tetangga desa. Memang benar. Iya, benar sekali. Ini benar-benar seekor serigala berbulu domba. Paman, Tante, warga desa, dengarkan saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Baru diangkat jadi manajer umum. Perasaan baik semua warga desa, saya, Cheng Yong, seumur hidup nggak akan lupa. Kalau saya udah tahu masalah ini, saya pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Saya nggak akan biarkan kalian rugi 1 sen pun. Tolong beri saya sedikit waktu. Tolong percaya saya. Saya mohon. Cheng Yong, Paman percaya sama kamu. Paman juga tahu kamu sendirian di kota ini, tidak mudah. Paman harap bisa kamu ingat kebaikan orang-orang di desa Qiancheng. Paman di sini hanya bisa berharap padamu. Paman, cepat bangun. Kalian sedang apa? Xiaoyong, Bibi juga percaya padamu. Kamu juga harus hati-hati. Kami semua percaya padamu. Mohon kalian tenang, siapapun itu kalau berani menipu saudara kita, saya Cheng Yong yang pertama tidak akan terima. Saya bersumpah di sini, pasti akan memberi kalian penjelasan. Segera cari data pengembang dan desa Qiancheng. Saya mau selidiki sampai tuntas. Mengerti, saya segera mencarinya. Kalian ngapain di sini? Siapa yang suruh kalian masuk? Kamu pasti Cheng Yong, yang di pesta perayaan banyak bicara sombong, yang bilang bukan pengecut, itu ya? Lihat dirimu sekarang, berani-beraninya macam itu. Orang yang tak tahu batas. Siapa sebenarnya kamu? Aku nggak kenal. Bilang siapa aku. Ini adalah pemegang saham gabungan dari grup Shen. Pak Xiao. Dengar baik-baik. Jangan kira hanya karena direktur mengangkatmu jadi manajer umum, kamu bisa bertindak semaumu. Di grup Shen, hancurkanmu seperti menghancurkan semut. Oh iya, mungkin kamu belum tahu. Kemarin, Li Jianren mendadak kena serangan jantung dan meninggal di ruang hukum. Li Jianren. Benar-benar mati. Posisi manajer ini perlu hidup untuk menduduki dan menikmatinya. Ingat, ya? Pak Cheng, kamu baik-baik saja? Bos Xiao kejam, tapi ini terlalu jahat. Masalah ini tidak selesai mudah. Li Jianren, Daheng Group, Desa Qiancheng, pasti ada sesuatu mencurigakan. Dia menggeledah kantor Li Jianren, mencari sesuatu. Benda ini tidak diberikan Li Jianren sebelum mati. Xiao, hutang hari ini, cepat atau lambat akan aku kembalikan berkali lipat. Bos, ampuni aku tidak tahu barang itu di mana. Coba pikir lagi. Kamu dekat dengannya, apa dia tidak pernah bilang sesuatu yang rahasia padamu?
Li Yanren Sangat licik. Mana mungkin dia kasih tahu rahasianya? Kami tidak satu kamar. Dia takut ngomong bohong, biar aku nggak tahu hal yang tidak aku tahu. Barang itu Mana aku tahu di imana. Bos Xiao, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu. Mau jaga wajah cantikmu. Bisa kalau gitu kamu coba ingat baik-baik lagi. Jika tangan ini gemetar, Akibatnya. tak terbayangkan. Oke. Aku benar-benar coba ingat. Bos Xiao, aku ingat sekarang. Suatu hari dia minum terlalu banyak. Aku melepas jasnya untuk dicuci. Tiba-tiba dia terbangun dan mencari jas itu dengan gila-gilaan, bahkan memarahiku. Saat itu aku berpikir, apa ada yang begitu penting dengan sebuah jas? Ya, jas itu. Pakaianku. Siapa yang menyuruhmu mengambil pakaianku? Jangan pernah menyentuh pakaianku lagi, kau dengar? Suzue. jadi begitulah. Ini Cheng Yong lagi. TN Xiao, sudah kukatakan semua yang perlu. Mohon lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu, dan aku akan membebaskanmu dari semua tuduhan dan membiarkanmu kembali ke kelompok Shen. Tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Harus melakukan sesuatu untukku. Aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan selama Anda mengampuni saya. Saudara Yong. Yong, kamu di rumah? Ya. Kamu ngapain datang ke sini? Yong, kamu kagetin aku. Ada apa denganmu? Luka. Digigit anjing. Bukan urusanmu. Kamu kesini mau apa? Tentu saja mau cari kamu. Ngobrol sebentar. Aku nggak punya apa untuk diobrolin sama kamu. Pergilah, cepat. Yong. Lalu, bahas soal Pak Li. Sudah jadi manajer umum. Kenapa tinggal sederhana? Istri Anda di mana? Sudah cerai. Maaf ya, Yongge, saya tidak tahu menyebut hal yang menyedihkan bagi Anda. Saya tidak sedih. Tidak usah bicara basa-basi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Langsung saja. Saya khusus merayakan Anda menjadi manajer umum. Ini tanda kecil dari saya. Terimalah. Ada orang lain yang menyuruh Anda datang, kan? Mana mungkin ada orang lain. Malam ini. Hanya kita berdua. Ternyata benar. Dia menggeledah kantornya tidak ketemu. Jadi dia ingin menggunakan trik kecantikan. Kamu terlalu meremehkan saya, Cheng Yong. Jangan main trik itu. Saya jujur padamu. Barang itu ada padaku. Apa yang kamu mau? Yong, kamu orang pintar. Kamu orang pintar. Kalau kamu kasih aku barangnya hari ini, aku nggak bakal pergi malam ini. Oke. Mending kamu masuk dulu, begitu selesai aku kasih. Jangan sampai menipuku ya. Tentu, kalau aku menipumu. Biar anakku pakai nama belakang orang lain. Beng Yong. Kok lama banget sih kamu belum datang? Udah panas nih. Buruanlah, Bang Yong. Jangan buru-buru, aku lagi datang. Perempuan bodoh yang cuma mikir pakai bawahnya. Kenapa buru-buru? Sudah bilang. Pelan-pelan saja. Buka pintu. Cheng Yong, buka pintu. Kamu harta berharga, Cheng Yong. Halo, ini 110? Rumah saya dimasuki pencuri, tolong datang. Baik. Ternyata Ani memang dikirim olehnya. Saya ingin lihat. Apa yang dia rencanakan.
Halo, Pak Xiao. Barang ada di saya. Mari tentukan tempat. Pak Cheng. Hebat fokus Anda. Pak Xiao, antara kita, tidak perlu berbasa-basi. Pak Cheng bicara langsung ya, Anda gak takut sama saya? Kalau saya berani ajak Anda ke sini, saya tidak akan takut. Tenang, selama bisa diselesaikan dengan damai. Saya pasti tidak akan bertindak kera. Kamu bilang. Mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku ingin tahu kenapa kamu begitu ingin mendapatkannya, pasti itu sangat penting buatmu. Pak Cheng. Kuingatkan jangan tanya yang tidak seharusnya. Serahkan itu padaku. Aku jamin kamu aman. Dan sebagai rasa terima kasih, aku akan membuatmu nyaman di grup Shen jika kamu melawanku. Li Jianren mati. Itu nasibmu. Mengancam aku. Aku paling benci orang mengancamku. Kusampaikan padamu, aku tak takut siapapun. Ternyata. Kamu tak seperti yang Li Jianren bilang, penakut. Untuk yang satu ini, aku sangat mengagumimu. Tapi. Saya ingin mengingatkanmu. Jangan menolak tawaran Begdan menerima tawaran Buru. Itu tidak baik untuk siapapun, termasuk. Keluargamu. Tuan Xiao, maksudnya apa? Cheng Yong, maaf sekali. Karena kamu tidak bisa bekerja sama, saya terpaksa membuat istrimu mengalami sedikit kesakitan fisik. Sulili. Akhirnya kena juga ya? Tidak bisa. Jangan tertawa. Jadi, kamu mau gimana? Bunuh dia. Itu tergantung sikapmu. Hidup matinya ada di tanganmu. Kalau. Berikan barang itu padaku. Kita berdua damai sejahtera. Kalau. Kamu tetap keras kepala. Jangan salahkan aku. Kalau aku tak bisa mengembalikannya utuh padamu, Apa buatmu yakin? kau bisa mengancamku, Cheng Yong. Aku terlalu mengenalmu. Istrimu sekarang, kau kejari selama 7 tahun baru bisa mendapatkannya, bisa dibilang. Kamu sangat memanjakannya. Memberikan cinta berlebihan. Sekarang aku bisa merasakan di hatimu. Sedang menderita. Tetap berusaha tenang. Orang cul. Ada di sampingnya. Setiap keputusanmu menentukan hidup matinya. Jadi, Pak Cheng. Nyatakan sikaplah. Lakukanlah. Apa? Aku suruh kamu lakukan, mau bunuh dia gimana tenggelamkan. Cekik, pakai pisau atau senapan. Cepat tanpa bertele-tele. aku tidak salah dengarkan. Dia kan istrimu. Benar. Dia memang istri yang paling kusayangi. Jadi cepat selesaikan saja, jangan menyiksanya lagi. Setelah urusan selesai, saya pasti akan mengunjungi Anda. Nanti saya beri Anda panji dengan 4 huruf besar. Menegakkan keadilan. Cheng Yong. Kamu pikir saya bercanda denganmu? Apakah kamu tidak peduli hidupnya? Saya tidak bercanda denganmu. Bisa bertindak, segera lakukan. Hari ini tidak berhasil mengeliminasi dia. Barang yang kamu mau, tidak akan saya berikan padamu juga. Kukira kamu tidak sekecil hati ini. Sekarang kamu tahu. Ayo lakukan. Orang ini memang sangat dalam. Li Jianren jatuh di tangannya. Sepertinya tidak terlalu mengejutkan. Dia memang punya keberanian. Allô. Allez. Lepaskan orangnya. Kenapa? Tidak terus mengancamku. Sedikit saja takut. Aku akan ikut margamu. Cheng Yong. Aku tidak percaya kamu benar-benar tidak takut mati.
Cheng Yong. Berani, tidak takut mati. Xiao. Sudah pernah mati belum? Aku sudah mati, jadi aku tidak takut mati. Lebih tidak takut sama kamu. Aku masih dengan kata-kata itu. Siapa yang cari masalah, aku akan lawan. Bagus sekali. Cheng Yong. Aku kasih kamu waktu 1 hari lagi untuk berpikir. Jika kamu masih keras kepala, aku akan kabulkan keinginanmu. Aku tunggu kamu. Allez. Barang ada padanya. Kourus. Cepat. Dana pembongkaran desa Qiancheng hilang. Saat itu Li Jianren adalah manajer divisi penyandang dana, uang itu pasti ada padanya. Tapi Departemen Hukum sudah memeriksa semua akunnya. Semua akun kosong, yang berarti uangnya sudah dicuci jadi tunai dan disembunyikan. Pasti benar, uang itu masih ada, tidak heran dia ingin mencuri sendirian, aku harus menemukan uang itu. Mengembalikan uang ke warga desa Qiancheng. Takkan berhasil. Kenapa tiba-tiba listrik mati? Jangan bergerak, kalau tidak aku akan membunuhmu. Bro, jangan sembarangan, kita bisa bicara baik-baik. Kurangi bicara di mana barang Tuan Xiao. Tuan Xiao memang nekat, mulai pakai kekerasan. Bro, dengar. Aku tidak tahu barang itu. Aku hanya berpura-pura. Sama sekali tidak tahu apa yang Tuan Xiao inginkan. Bagaimana menemukannya? Tanda pengenal manajer umum Li Jianren. Di mana? Lencana. Jadi itu lencana yang Tuan Xiao cari. Bro, jangan macam-macam. Aku sekarang bawa kamu cari. Oke, jangan main trik dengan aku. Yang ada di tanganku ini. Tidak pilih orang. Meskipun aku punya 10 nyali, aku juga nggak berani macam-macam. Ayo pergi. Cepat, baiklah. Di mana? Di laci meja ini. Ambil sendiri, baiklah, cepat. Dasar. Tak bisa kalah darimu. Barang kecil ini cukup berguna ya. Harta karun si Xiao ini. Mengandalkan banyak orang. Kalau tidak, aku takut padamu. Pak Cheng, ini untukmu. Apa ini? Ini dari Departemen Keamanan. Simpan saja. Kurasa hari-harimu nanti akan sulit. Benda ini hampir menghabisi nyawaku. Barang sudah didapatkan. Dia ingin bertemu kamu di pabrik pinggiran kota. Aku tidak takut siapapun. Cheng Yong. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Allez. Kerja bagus. Barangnya mana? Cuma demi barang kecil ini. Sampai-sampai begitu repotnya. Anda bilang kalau aku datang mengganggu, Anda tidak akan baik hati padaku? Ari Nikok Keliaton Kako Sekali. Bukanka anda bilang tidak takut siapapun? Aku sudah beri Anda kesempatan, tapi Anda tidak menghargainya, tidak tahu berterima kasih. Jika Anda lebih cepat mengikuti kata-kataku dan menyerahkan barang itu padaku, Anda tidak akan berakhir seperti ini. Di grup Shen, jangan bicara hanya sebagai manajer cabang, bahkan Shen Yaozong tidak aku anggap penting. Aku bukan seperti Li Jianren yang bodoh dan terlalu percaya diri, hingga memberimu kesempatan untuk bangkit melawan. Aku memberimu kesempatan untuk memohon. Mungkin aku bisa beri ampun padamu. Aku nggak dengar. Baik. Baik, aku kasih satu kesempatan untuk sujud dan minta padaku.
Allez. Di mana Cheng Yong? Jangan berjuang lagi, Direktur. Anti-camp. Cheng Yong bagaimana? Alay sudah. Tak disangka, bukan cuma Direktur Li tapi juga Direktur Xiao terlalu percaya diri. Tapi akhirnya aku berhasil membalikkan keadaan. Secara keseluruhan, tidak ada bahaya berarti. Pak Cheng. Saat Li Jianren menyebutmu, katanya kamu pengecut luar biasa, dan paling cocok jadi kambing hitam. Tidak disangka, kami ternyata kalah di tanganmu. Kamu bukan pengecut, tapi cerdas. Terima kasih atas pujiannya, Pak Xiao. Aku sudah seperti mati satu kali, jadi tidak takut lagi. Siapapun yang berani mengusik aku, apapun bisa aku lakukan. Camus. Apa maksud? Gak ada maksud khususnya kalau kalian pakai cara preman melawan aku. Maka aku bisa membalas dengan cara yang sama. Namun, aku ingin memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memberitahu semua yang kamu tahu, aku bisa kasih kamu jalan keluar. Desa Qiancheng, grup Daheng diperintah untuk Li Jianren. Li Jianren aku yang bunuh. Bagus sekali, tak kuhira si tak terkalahkan Bos Xiao. Ternyata lebih ciut dari yang pernah kukira sampai ngompolkan. Tapi tetap terima kasih atas kerjasamanya, Pak Xiao. Cheng Yong, saya sudah bilang kamu seharusnya melepaskan tali ini dan membiarkan kami pergi. Saya memang bilang akan melepaskan kalian, tapi saya tidak bilang saya yang akan melepas talinya. Nanti ada orang yang membantu kalian. Cheng Yong. Brankas seharusnya ada di sini. Ngomong-ngomong, ini untuk apa? Kenapa begitu ingin mendapatkannya? Ini adalah kunci brankas. Branca, ya, Li Jiaran. Beberapa tahun ini, selain menyelewengkan uang pemukiman desa Qiancheng, dia melakukan pekerjaan untukku. Dia punya banyak uang haram, lalu mencucinya di pasar gelap dan menyimpannya di brankas itu. Kunci ini adalah satu-satunya bukti untuk membuka brankas. Semakin bagus. Kamu datang untuk mengambil uang. Ah. Barangnya mana? Barangnya. Oh. Yakin ambil semuanya? Ya benar. Angkat semua. Bosmu tidak bilang padamu. Bilang apa? Maksudku, tasmu terlalu kecil. Uangmu ada di sini. Hei, bukan yang itu? Bagaimana membuka ini? Lencana dada adalah chip, gesek di sini, sudah selesai. Bodoh. Teknologi canggih. Warga desa, saya Cheng Yong sudah kembali. Orang-orang brengsek ini sungguh membuat desa Qiancheng jadi begini. Pak. Hei, anak muda, ada apa? Tanya, kenapa jalan ini jadi begini? Mobil nggak bisa masuk. Masuk desa memang jalannya kecil. Mobil besar kamu nggak seampuh becak saya.
Hei nenek, kamu tahu nggak? Apa? Saudara sekalian, janji saya pada kalian pasti saya tepati. Kali ini saya kembali dan tidak akan pergi lagi. Saya akan bawa uang ini untuk memajukan seluruh desa. Selamat pagi, Nona. Ayah, aku pulang. Aduh, Anakku sayang, akhirnya pulang. aduh, Aku kangen banget. Ayah juga kangen, Xiao Sui pulang tepat waktu. Besok ayah atur kencan buta buatmu. Kenken Bu. Denken siapa? Namanya Cheng Yong. Ayahku luar biasa. Aku putri keluarga Shen. Tapi dia mau aku kencan dengan pria tua dari desa. Nggak ngerti apa yang dia pikirkan. Pak Cheng adalah presiden grup Yongcheng, perusahaan nomor satu yang baru muncul di Haicheng dengan kekayaan miliaran. Hanya ketua Shen yang tahu dia tinggal di sini dan berpesan padaku untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Takut dia terganggu dari luar. Nona. Tindakan Pak Shen pasti ada alasannya. Cheng Yong dulunya manajer cabang grup Shen. Ketua sangat menghargainya. 3 tahun lalu, dia mengundurkan diri dan pulang ke desa. Ketua cukup merasa sayang. Kabarnya bisnis Tuan Cheng di desa juga cukup besar. Sepertinya cukup kaya. Tapi di desa itu bisa punya uang berapa sih? Paling cuma punya beberapa hektar tanah, beberapa rumah sederhana. Penghasilan setahun cuma beberapa ribu rupiah aja. Lihatlah tempat ini, miskin dan terpencil. Aku tidak mau menikah di sini. Desa ini aja aku tidak mau tinggal sehari pun. Setelah ketemu kita cepat pergi. Desa. Nona, saya akan mencari kepala desa dulu, biar dia membawa kita ke Tuan Cheng. Tunggu sebentar ya. Ayo pergi. Ayo Pak, cepat bawa Erzuang masuk. Baik, baik, ayo jalan. Tidak apa-apa Nona. Nona, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku cuma sedikit takut anjing. Maaf ya, anjing kami di sini menakutimu. Nona, apakah dia berkelakuan buruk? Aku akan... Tidak, tidak, tidak. Tadi ada anjing menakutkan aku, dan pria ini menyelamatkan aku. Oh. Maaf, terima kasih. Tidak tahu. Bagaimana Cheng Yong. Cheng Yong ya, Cheng Yong. What Cheng Yong? Ini, mereka berdua mencarimu. Anda adalah Cheng Yong, Tuan Cheng? Ini saya. Sekretaris Ketua Shen, nama saya Gong. Sekretaris Gong. Ini adalah Nona Shen Ruosue. Maaf, lama tak menyambut. Nona Shen. Silakan minum teh. Terima kasih. Rumah saya agak sederhana. Jangan ditertawakan. Ini sudah lebih baik dari yang saya bayangkan. Kita sudah bertemu. Jadi saya bicara terus terang, kamu tahu kondisi keluargaku, saya merasa. Kita kurang cocok. Benar juga, grup Shen adalah perusahaan terkenal di Haicheng, bernilai miliaran, juga ketua Shen. Sulit ditolak. Saya juga tidak bisa menolaknya, jadi... Saya juga dipaksa datang oleh ayahku. Jika begitu, kita jalani saja formalitas, supaya saya bisa pulang dan melapor ke ayahku. Setuju. Benar-benar merepotkan Miss Shen datang jauh-jauh, hari ini hampir digigit anjing. Tak masalah. Begini. Aku punya hadiah kecil buatmu. Anggap saja sebagai kompensasi, kamu harus terima. Sudah. Aku sudah lihat banyak hal. Lebih baik kamu simpan buat nikah nantinya. Jangan begitu, coba buka dulu, lihat isinya baru putuskan. Petani bisa kasih apa sih? Jangan-jangan produk lokal, ya? Coba lihat. Baiklah. Ini. Ini. Ah. Ini gelang giok hijau imperial.
Tahun lalu di lelang luar negeri saya lihat ini. Dibeli oleh orang misterius di negara kita seharga 10 juta. Mungkinkah itu dia? Bagaimana mungkin? Ini apa? Dari mana asalnya? Ini yang saya beli dari luar negeri tahun lalu. Harganya tidak mahal. Tidak mahal? Kenapa tidak suka? Wajar saja, kalau dipakai perempuan. Mungkin terlihat tua. Tidak masalah, saya ganti yang emas, ya? Ah, bukan. Kamu pilih salah satu. Kakak, kok kamu orang desa bisa punya gelang emas sebanyak ini? Terlalu berlebihan. Semua ini hadiah dari orang lain. Tidak banyak manfaat, jadi ditaruh saja di sini. Berpikir ingin nikah nanti. Dia siapa sih? Gabungan barang-barangnya hampir bisa beli pulau. Kalau kamu banyak uang, kenapa tinggal di rumah biasa? Oh, ini rumah lama keluarga kami. Ah, setelah orang tua saya pergi. Saya anggap sebagai kenang-kenangan. Aku sudah bosan dengan intrik kota. Sekarang sudah tidak sekeras dulu. Sekarang aku merasa tinggal di desa ini sangat nyaman. Oh, barang-barang ini, aku tidak mau. Aku berubah pikiran. Aku mau tinggal beberapa hari di desa ini. Oh, Aku ingin melihat perubahan di sini, sekaligus lebih mengenalmu. tidak masalah, kamu boleh tinggal selama yang kamu mau. Hanya saja, hadiah ini. Terima saja, kalau tidak aku akan merasa tidak enak. Tidak perlu. Ini saja. Bagus. Terima kasih. Sudah selesai. Iya, Baiklah, ayo kita pergi. Mau tinggal di sini beberapa hari. Kamu pulang duluan. Oke. Sekretaris Gong mengatur keberangkatanku, 3 hari kemudian dia menjemput. Kamu bisa ajak aku jalan-jalan kan? Biar aku lihat perubahan desa sekarang itu seperti apa. Tentu, ayo. Aku ajak kamu ke rumah Bibili, dia menjalankan bisnis online. Menjo. Tas wanita, pilihkan beberapa untukmu, pasti kamu suka. Orang desa bisa bisnis online juga? Ayo pergi. Sini. Bibili ada di rumah nggak? Xiaoyong datang. Ini. Oh, ini Nona Shen, teman saya. Aku ajak dia lihat tas. Bibi, bagaimana penjualan? Lumayan, sudah terjual semua. Barang sudah dikirim. Xiaoyong, berkat kamu yang bantu kita ambil uang ganti rugi dan investasi di desa. Kita dapat memulai bisnis dan menghasilkan uang. Sekarang aku bisa dapat puluhan juta sehari. Harus berterima kasih padamu, menjual tas. Seharinya bisa untung ratusan ribu. Aku nggak percaya. Bibi, ngomong apa? Memang seharusnya aku lakukan. Yakin bisnis kita bakal makin bagus. Wah, itu bagus banget. Ayo masuk, kita ke dalam lihat. Pilih beberapa yang bagus. Ayo. Begitu banyak tas merek terkenal, LV, Hermes. Setiap tas ini minimal berharga ratusan ribu. Astaga. Toko mewah Haicheng tidak punya banyak edisi terbatas. Ini Hermes koleksi terbaru edisi global. Bernilai 15 juta. Di sini ternyata ada yang jual. Bibili, ambilkan tas itu. Aku beli. Oke. Selera Nona Shen memang tinggi. Ini baru saja tiba, edisi terbatas dunia. 10 Seluruh Anya ada di sini. Xiaoyong memberikannya padamu, kelihatannya hubungan kalian istimewa. Tidak perlu. Ini terlalu mahal. Anggap saja ini sebagai hadiah pertamaku untukmu. Terimalah. Aku juga tidak menyiapkan apa-apa. Aku lihat orang kota suka minum kopi, kebetulan aku punya Blue Mountain nomor 1. Nona Shen bisa meminumnya seadanya. Blue Mountain nomor 1. 1 gramnya bisa belasan ribu, kopi kelas dunia. Kopi semahal ini. Ternyata digunakan untuk minum. Desa kalian memang sederhana. Nona Shen. Panggil saja saya Ruo Sue. Ruo Sue.
Nanti saya ajak kamu jalan-jalan ke ladang, biar kamu bisa lihat perubahan desa baru ini. Besar sekali. Baiklah. Sekretaris Gong. Sekretaris Gong, Anda kembali. Ada berita dari orang yang saya minta Anda cari? Anda maksudkan Presiden Yongcheng Group? Tepat sekali. Kebetulan, saya baru saja dari sana. Bagus sekali. Kapan Anda punya waktu untuk memperkenalkan saya? Saya pasti sangat berterima kasih. Presiden Yongcheng Group biasanya tidak muncul di depan umum. Saya hanya bisa memberitahu di mana dia berada. Terlalu banyak bicara bisa menyinggung dan saya takut menanggungnya. Tidak masalah. Asalkan Anda memberitahu saya di mana dia tinggal, saya pasti tidak akan merepotkan Anda, Sekretaris Gong. Oke. Dia tinggal di desa Qiancheng. Apakah bisa menemukannya tergantung pada nasibmu? Baik. Jalan pelan-pelan. Sayang, Halo sayang. Minta bantuan menemukan Presiden Grup Yongcheng. Jadi kita beli hadiah untuk mengunjungi beliau. Dapatkan investasinya. Perusahaan kita akan maju pesat. itu bagus. Di mana? Ikut denganmu. Di desa Qiancheng. Desa Qiancheng. Bukankah itu kampung halamannya Cheng Yong? Gak nyangka, kamu mengalami banyak hal dan selalu mengatasi masalah. Hebat. Apa hebatnya sih? Manusia harus berusaha sendiri. Jangan terima saja, harus berani bilang tidak. Aku cuma sedikit lebih nekat dari orang lain. Tentu saja, aku sudah pernah hampir mati. Hampir mati? Maksudnya gimana? Ruo Sue. Kalau aku bilang aku orang yang hidup lagi. Kamu percaya? Aku percaya. Orang baik akan dapat Tuhan berpihak padamu, ingin kamu hidup sekali lagi. Iya. Oh ya Ruo Sue, lihat. Di sini dan di sana. Ini semua industri desa Qiancheng. Begitu banyak tanah ya. Semua saya beli dan sewakan. Saya mengelola, warga bertanggung jawab menanam. Lalu, tanah setahun bisa dapat penghasilan berapa? Tidak banyak, mungkin sekitar beberapa miliar satu tahun. Beberapa miliar tidak banyak? Tunggu sebentar, kamu bilang tadi. Bukan pertanian ada industri lain? Ada, juga peternakan. Dan juga peternakan Oh iya, di sana. Saya juga mengembangkan Resort wisata desa air panas dan beberapa perdagangan impor-ekspor domestik dan internasional. Sekarang, produk khas desa dan buah-buahan sayur sudah tersebar ke seluruh dunia. benar-benar tidak menyangka, perubahan desa sekarang sangat besar. Apakah semua model bisnis besar kamu jalankan? Iya, tapi tidak semuanya. Sekarang, saya sudah menyerahkan hak pengelolaan. Saat ini, saya hanya bertani dan memancing. Kembali ke kehidupan pedesaan. Tidak menyangka dia seorang miliarder tersembunyi. Ayah tidak bilang, laki-laki sekaya ini hampir saya lewatkan. Harus manfaatkan peluang ini. Jangan sampai dia pergi. Hari ini kamu yang repot tidur di sini, kondisi kita seperti ini. Tidak nyaman di kota. Seperti kamu, Nona, tidak tahu apakah kamu bisa tidur. Tenang saja, aku tidak semanja yang kamu bayangkan. Kalau begitu baiklah. Aku mau pergi dulu, kamu cepat tidur ya. Kalau aku tidur di sini, kamu tidur di mana? Rumah kami ada satu kamar. Aku bisa menginap semalam di rumah kepala desa. Di sana ada kamar lebih. Tunggu jangan pergi. Aku tidak terlalu familiar, hari ini begitu gelap. Sendirian aku agak takut. Jadi, Baiklah, aku tidur di sofa luar. Oh iya. Besok pagi aku pergi kerja di ladang. Bisa tidur sampai jam berapapun. baiklah. Baik.
Kenapa tidak mengenali aku? Kok kamu pakai baju kayak gitu? Aku hampir nggak kenal. Aku pinjam dari Bibi Lee. Apa nggak bagus? Bagus kok. Kenapa datang pakai baju kayak gitu? Aku suruh kamu tidur lebih lama di rumah? Aku mau coba rasakan kehidupan kalian. Lihat-lihat. Ada yang bisa dibantu? Nona Shen. Kamu kan anak orang kaya, pekerjaan kasar kayak gini gimana bisa? Jangan meremehkan aku. Aku bukan anak manja yang biasa dimanja. Baik, baik, baik. Ayo. Aku ajari kamu. Suamiku. Bos besar Kok tinggal di tempat terpencil. Aku nggak bisa nemu jalan ke sini. Katanya orang kaya suka kehidupan desa yang tenang, kita nggak ngerti. Cari terus begini nggak bagus, hampir mati capek. Bukannya bilang kampung halamannya Chengyong? Dia menantu yang tinggal di rumah istrinya, mana mungkin aku datang ke desa miskin ini, sebentar sudah bau menurutku. Oke. Jangan buang waktu, cepat tanya seseorang. Ada 2 orang di sana, saya pergi tanya sebentar. Kalian berdua, kasih 200 rupiah, cari informasi tentang seseorang. Chengyong. Sulili, kenapa ada di sini? Saya juga mau tanya kamu berhenti kerja, lari ke desa tanam padi, nggak ada harapan. Kemarin di meja makan, bukankah sombong, bicara soal sukses dan kejayaan? Kenapa? Sukses besar, lebih baik membajak tanah. Siapa kalian? Kenapa bicara kasar? Sulili, kita sudah bercerai. Jika kamu memaksa, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Serai, dia mantan istrimu? Tak disangka, dapat istri imut dari kampung. Tua-tua dapat yang muda. Jangan bicara sembarangan. Aku dan Bang Cheng teman baik, bukan seperti yang kalian pikir. Kamu sok imut dan polos. Yang penting ada duit, sama siapa aja bisa pergi. Jangan keterlaluan. Aku bukan sok imut, asal tahu aja bisa kaget kamu. Kamu paling juga anak orang kaya yang sok imut. Sulili, jaga mulut kamu. Bukan giliran kamu ngomong di sini. Bela istri sekarang, kalau nggak pandai merayu, susah dapat cewek. Bisa jadi bujangan seumur hidup. Kamu nggak masuk akal. Aku tahu Bang Cheng seperti apa. Dia mengejar aku selama 7 tahun. Dia pakai cara apa? Aku nggak tahu, kamu yang polos aja bisa dibodohi. Dia habiskan banyak uang buat kamu, kan? Ini. Gelang ini. Dikasih sama Chengyong ke kamu. Iya, kenapa? Kamu nggak tahu dunia luar, polos. Gelang palsu bikin kamu jatuh cinta. Gelang palsu? Kamu tahu ini? Aku nggak tahu barang ini. Hanya orang polos tanpa pengalaman yang akan tertipu. Zamrud hijau kekaisaran dilelang di luar negeri, satu-satunya di dunia, nilainya lebih dari 10 juta. Bagaimana bisa ada di tangan si polos ini? Benar-benar cerita mengada-ada. Benar, dari mana Chengyong mendapatkan barang palsu ini, hanya untuk menipu orang polos. Kak Cheng tidak menipuku. Kamu tidak tahu barang, tidak mengenal Zamrud asli. Kamu iri padaku. Kak Cheng memberikanku barang mahal ini. Mahal? Apa yang lakukan? Kembalikan jelaiku. Sulili, aku sabar cukup lama. Rousue tidak ada, aku sudah bersikap tidak sopan padamu. Ku sarankan kamu, kembalikan gelang padanya. Kalau rusak, gak bisa ganti rugi. Barang jelek gini, masih dianggap harta. Tidak ngerti dunia luar. Di rumahku, sembarang ambil gelang lebih mahal dari ini. Kamu yang bertani seumur hidup pun gak bisa beli. Tunggu sebentar. Lihat kualitas gelang ini. Seperti bukan barang palsu. Bukan, saya. Gelang giok mahal, mustahil di tangan biasa. Aku gak percaya. Iya juga. Yang mampu beli gelang seperti ini pasti miliarder. Gak mungkin kalian berdua. Cukup lihat belum? Balikin gelangku. Barang rusak seperti itu, bahkan di tempat sampah pun tak mau ambil. Tak disangka kamu peduli. Kamu mau? Aku nggak kasih. Ambil sendiri, ya. Nggak mau. Ambil sendiri, ya. Nggak mau. Itu adalah hadiah pertama dari Chengge untukku. Kamu. Sulili, kesabaranku ada batasnya. Kenapa kau tidak memukulku? Aku akan menunjukkan sayang kecil lagi. Anda bertindak seperti pria. Kau. Lagi pula, ini mantan istrimu, jadi kenapa kau begitu serius dengan gelang yang rusak?
Ini mantan istrimu. Kalian berdua harus, kekasih Anda masih di sini menonton. Ruo Sue. Apakah tangan Anda baik-baik? Cheng. Gelang pemberianmu sudah pecah. Gadis bodoh. Hanya sebuah gelang. Kalau kamu suka, aku bisa belikan lagi. Benar. Gelang rusak tidak bernilai, jangan menangis, jangan berpura-pura polos. Diam, kamu pikir setelah menghancurkan gelangku, masalahnya selesai? Sudah, hanya gelang rusak, yuk. Ini 200.000 buat kamu. Ke pasar grosir dapat keranjang penuh. Gelang ini berharga. 200. Seluruh harta kamu tidak cukup untuk membeli gelang ini. Orang miskin berusaha memeras uang? Miskin tetap miskin, tidak pernah puas. Oh. 1.000 rupiah, ambil dan pergi, jangan ganggu urusan. Kenapa kamu begitu keterlaluan? Kamu pikir kami bagaimana? Kami tidak perlu uang ini. Anak kecil. Berhentilah saat masih bagus. Hari ini ketemu aku, anggap beruntung. Siapa tahu pria ini, Cheng Yong, besok-besok jual barang palsu ke kamu. Dua orang ini buang waktu terlalu lama, cepat masuk desa. Hampir lupa urusan. Kalian berdua, berhenti. Kalian berdua berhenti. Desa Qiancheng tidak menyambut kalian. Aku beri saran, pergi dari sini. Ini desa asalmu bukan rumahmu. Suruh kita pergi. Kita pergi? Siapa sih? Orang Parubaya yang sudah dipecat. Mau jadi penguasa desa? Berani beraninya perintah saya. Cheng Yong, perusahaan suamiku di Haicheng lebih kecil dari Shen Group, akan go public. Sudah tidak satu level dengan orang miskin sepertimu. Beda antara orang berhasil dan orang gagal. Kamu berani teriak pada kita. Kamu pantas? Sulili, jadi akhirnya kamu mewujudkan impianmu menikahi bos kaya. Tapi perusahaanmu yang kecil itu, di mataku tidak lebih berharga dari sekian hektar tanahku. Cheng Yong. Kamu banyak bercocok tanam sampai bodoh ya. Tanahmu cukup menanam kentang untuk kenyang. Gaji satpam perusahaan suamiku lebih besar dari penghasilanmu setahun. Oh ya? Menurutku, pendapatan tahun perusahaanmu itu masih kalah dibandingkan pendapatan tahunan kakek penanam sayur di desa kami. Sepertinya anak muda ini stres. Cheng Yong. Kamu gak perlu ngomong ngawur demi harga diri pria. Itu bikin aku makin meremehkanmu. Jauhi orang seperti ini. Kamu nanti ketularan miskin, cepat pergi. Tunggu sebentar, kalian belum bilang sama aku sebenarnya mau cari siapa di desa kita ini. Siapapun orangnya, kamu gak kenal. Dia tinggal di desa ini. Mungkin saja ada yang tahu di mana dia. Carry Yang Marga Chung. Kasih kamu mau tanya seseorang. Jangan main, gak butuh uang murahanmu. Hemat lagi 500. Aku bener-bener nggak suka kalian yang miskin itu katanya berjiwa besar. Nah, aku tanya kamu, Presiden Grup Yongcheng katanya tinggal di desa kalian. Kamu tahu dia tinggal... Presiden Grup Yongcheng. Ayah. Mau ketemu aku. Kalian cari dia buat apa? Ngomongnya kamu kenal. Tokoh besar seperti dia, kalian yang bertani bisa ketemu? Saya menemui dia untuk urusan bisnis. Jika menemukannya dan dia mau berinvestasi ke perusahaan kami, kita bisa segera melantai di bursa. Tokoh besar seperti ini, bagaimana mungkin dia tinggal di tempat terpencil? Ini kembali ke alam. Bos besar merawat kesehatan, berbisnis hebat. Tidak seperti kalian yang berkeringat bau. Tokoh hebat, siapa yang memberitahu kalian dia tinggal di sini? Apa hubungannya? Bilang saja tahu. Bro Cheng, apakah mereka mencari orang yang kita juga cari? Begini, beritahu saya siapa namanya. Saya akan memberikannya kepada kalian. Nama tokoh besar seperti ini tidak semua orang tahu. Pemilik dari perusahaan baru yang perkasa dan rendah hati serta tidak ingin diganggu orang. Jadi kalian sama sekali tidak tahu namanya, tetapi tetap datang untuk meminta investasinya. Kalian benar-benar delusional. Urusan bisnis, tidak layak petani mencampuri dengan ocehan tidak jelas. Sayang, tanya orang seperti ini sia-sia. Ke kantor desa, tanya kepala desa, mungkin ada petunjuk lain. Ayo cepat masuk desa, kita sudah buang waktu terlalu lama dengan mereka berdua. Hei kalian kembali, ganti gelangku. Sudah, Ruo Sue. Aku punya cara bagus untuk membalas dendam buatmu. Jalan di desa ini jelek sekali, kalau bukan buat bisnis, siapa mau datang ke sini? Bagaimana direktur bernilai miliaran tinggal di tempat ini? Sekretaris Gong, mungkin dia menipu kita? Dia sudah terima hadiah, seharusnya tidak begitu. Ada orang nggak? Seseorang keluar dong. Ada orang? Ini kan desa Qiancheng, tidak salah. Di kantor desa ini, nggak ada orang. Tonka Pancuri.
Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Aku lihat kalian dua ini. Mau lari kemana? Tunggu, pencuri apa? Bukan pencuri. Salah, Salah paham, kalian salah. Bukan pencuri, datang mencari seseorang. Ke desa Qiancheng cari siapa? Tidak bisa bilang. Un gars, Binda ini tidak kenal orang. Kami mencari Presiden Grup Yongcheng. Kami dengar dia tinggal di sini, jadi kami berkunjung. Lihat. Aku beli hadiah. Mana mungkin kami peng... Di desa kami, tidak ada grup Yongcheng atau presiden besar. Kami warga biasa. Kalian pencuri, mengarang cerita, menipu kami. Ajar mereka. benar, kepala desa. Mereka tampak mencurigakan di desa. Mereka sudah mencuri banyak barang. Kami melihatnya. Kami melihatnya. Cukup. Kami bukan pencuri, kalian hanya mau memeras, benar-benar menggelikan. Kalian bilang kami anjing. Kami tidak akan memaf. Saudara-saudaraku, usir dia. Jangan pukul kami bukan pencuri. Ini semua salahmu. Kamu memaksa datang ke sini. Mau lapor polisi pun tak ada polisi. Salah kamu, kalau bukan sebab kamu marah mereka, kita nggak akan dipukul. Banyak omong, mati aja kamu. Berhenti. Berhenti. Kepala desa. Cheng Yong. Kepala desa, kami bukan pencuri, Cheng Yong jelaskan. Camus kenal mereka. Kenal ini, bisa buktikan kalau kita bukan pencuri, kan? Aku bilang kenal kalian. Tapi tidak bilang kalau kalian bukan pencuri. Kepala desa. Lihat nih. Ini gelang yang aku kasih ke Ruosue, dipecahkan oleh wanita ini. Kepala desa, bela Ruosue. Betul sekali. Wanita memekakkan jelangka dan menghina Cingji. Kamu tidak bisa membiarkan mereka lari. Cheng Yong, imut, sekarang mau tambah parah, ya? Jangan banyak bicara, orang luar tidak bisa mengalahkan lokal. Saya sudah bilang, kami tidak menyambut kalian. Tidak menyambut, kami langsung pergi. Kenapa pergi? Susah payah datang, tidak urus Urus keperluan apa? tidak lihat semua Sebelum kita kena masalah sipat pergi. hadiah. Apalagi hadiah? Tidak butuh barang-barang kalian. Ambil. Cheng Yong. Sekarang kamu berani? Kita lihat nanti. Cepat pergi. Badanmu sudah bau. Berhenti. Belum selesai. Pakahin jelangku bilang minta maaf, minta maaf. Gelang rusakmu. Berapa harganya? Aku. Nenek moyang. Kita segera pergi. Maaf, ayo cepat pergi, nenek moyang. Mangir. Tunggu. Tunggu. Baiklah. Ruosue, biarkan mereka pergi. Jangan mahal mereka bayarkan paka. Mereka masih mau pergi, berbuat begitu aku pasti akan Tenang saja. Kalau mereka berani cari masalah denganmu, aku pasti urus habis sama mereka. Ini bukan masalah yang bisa selesai hanya dengan minta maaf atau kasih beberapa ratus ribu. Bukankah mereka mau cari Presiden Yongcheng? Aku akan penuhi keinginan mereka. Si Cheng Yong yang imut, menghasut sekelompok orang memperlakukan kita seperti ini. Aku nggak akan maafkan dia. Kita kesini negosiasi bisnis sama bos besar, tapi diperlakukan tempat ini, aku nggak akan. Kalau tak bisa temui bos Yongcheng, gimana rencana go public? Jangan panik, aku akan cari cara lain. Nggak ada cara lain, aku akan minta sekretaris Gong bantu bangun relasi, supaya. Betul juga, aku nggak mau datang lagi ke tempat sial ini. Si imut Cheng Yong, kalau aku lihat dia lagi, pasti ku buat dia kapok, dan juga si bayi itu. Sekretaris Gong. Hello. Sekretaris Gong. Allo Pak Chu. Pergi ke desa Qiancheng, ketemu presiden perusahaan Yongcheng. Jangan tanya, susah dijelaskan. Tidak bertemu. Tidak masalah. Oh iya, Ada kabar baik. Besok lusa Presiden Yongcheng Company konferensi investasi di hotel terbaik di Haicheng. Ketua Shen dan banyak tokoh penting Haicheng akan hadir. Masalahmu mungkin bisa diselesaikan di sana. benarkah? Wah, bagus sekali. Kesempatan langka ini harus aku manfaatkan. Bro Ching. Aku harus kembali sekarang. Kita ketemu di konferensi. Aku siapkan kejutan buat kamu. Oh ya. Aku tunggu kamu. Oke. Su Lili. Masalah antara kita harus diselesaikan. Pak Chu terlihat percaya diri. Apakah bersiap bersinar di pertemuan investor? Tentu saja, Grup Yongcheng mengadakan pertemuan investor ini. Perusahaan akan berusaha maksimal. Menarik perhatian Grup Yongcheng membuat kita tak terkalahkan di Haicheng. Kabarnya pemilik grup Yongcheng akan tampil pertama kali. Kita tidak tahu siapa dia.
Tentu saja, orang yang berbakat dan berwibawa. Produksi tahunan grup Yongcheng 10 kali lebih besar dari semua perusahaan lain di Haicheng digabungkan. CEO imperium bisnis sebesar itu pasti orang luar biasa. Ketua Dewan Grup Shen Yaozong, akan datang hari ini. Dia datang mendukung acara ini. Orang itu pasti memiliki pengaruh besar. Hebat. Pak Shen memanggil putri kesayangannya dari luar negeri, ingin berhubungan dengan grup Yongcheng. Itu pasti pasangan serasi. Hari ini ada acara promosi, banyak orang penting datang, kita harus memberikan kesan baik pada mereka, mengerti? Tanpa si lucu-lucu itu, kita pasti tidak akan melakukan kesalahan. Cheng Yong. Siapa orang-orang ini? Sekelompok petani. Kalian para desa ini benar-benar sulit disingkirkannya. Cheng Yong. Kalian desa ini sulit disingkirkan, belum selesai Cheng Yong. Tempat seperti ini, kamu orang kampung bisa masuk, baunya juga tidak enak. Ini tempat kelas atas. Bagaimana bisa masuk? Masuk sini untuk merendahkan siapa? Kami masuk dari pintu depan secara resmi. Ya, seperti kalian pencuri bisa masuk. Kenapa kami tidak bisa? Pencuri, omong kosong. Lihat dengan mata kalian dengan jelas, ini undangan. Hanya yang punya aset lebih dari 5 juta yang bisa masuk. Saya lihat kalian masuk melalui lubang tikus, ya? Ini undangannya ya? Wah, kita memang nggak punya. Kan udah kubilang, kumpulan orang makan gratis, orang kampung. Gak ada undangan, maka pergi sana. Di sini gak terima orang miskin. Satpam. Kami bukannya nggak punya undangan, tapi kami emang nggak butuh undangan itu. Ya, kita gak perlu. Undangan ini dari kita kok. Kita sama sekali gak butuh. Kalian kirim? Dengar baik, apa yang kalian bilang? Orang desa yang gak ngerti apa-apa. Ayo. Undangan berkilau ini terbuat dari emas asli. Biaya puluhan juta, pernah lihat uang sebanyak itu? Cepat pergi, di sini tak ada tempat untuk petani. Lihatlah kalian, sudah cukup tua. Jangan paksa kami usir kalian. Benar-benar memandang rendah, undangan ini bisa mengundang orang seperti kalian, itu kesalahan saya. Apa maksudmu? Maksudku, aku bilang kami tidak butuh diundang. Karena kami adalah penyelenggara, grup Yongcheng. Apa yang kamu bilang? Cheng Yong, kalau di kampung pamer padaku, okelah. Ini adalah perjamuan bisnis mewah di Haicheng. Kamu pamer, bikin ketawa. Bukan gitu. Kalian ngomong soal Yongcheng Group. Mereka itu grup bisnis paling top di Haicheng. Penghasilan tahunan dihitung dalam ratusan miliar. Kalian main kartu aja nggak apa, masih ngomong grup juga. Kalian beneran nggak ngerti apa-apa. Grup besar nggak bisa jadi bisnis petani. Bibi. Kalau bertani ya bilang bertani aja, ngomong bisnis petani, cepat balik bertani sana. Iya tuh. Petani tas LV, barang palsu, pamer. Ini namanya pura-pura kaya. Ini asli kok. Kamu aja yang nggak paham. Rambut panjang. Wawasannya pendek. Kamu kok bisa jadi pebisnis ya? Pak Chen? Kita nggak bisa kerjasama dengan orang seperti ini. Kerjasama? Siapa kalian? Kerjasama sama kita? Kita nggak jual kentang jagung. Sulili, hari ini kalian kesini buat kerjasama dengan grup Yongcheng, kan? Yakin gak mau kerja sama-sama kita? Kamu tidak ngerti bahasa manusia? Kita kerja sama grup Yongcheng. Kalian siapa? Pantesan kerjasama dengan kita. Menyamar sebagai penyelenggara, konsekuensi menyinggung grup Yongcheng sangat besar. Pergi segera atau saya lapor polisi untuk tuduhan penyamaran. Baiklah, tapi jangan menyesal nanti. Saya memberi kalian kesempatan. Jangan mengagungkan diri. Jadi bos sampai kecanduan. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, kami akan panggil orang usir kalian. Petugas keamanan. Tetangga.
Usir para pengganggu kampungan ini. Biaya medis tanggung jawab saya. Berhenti. Apa yang terjadi? Wah, penyambutan yang luar biasa. Memang pantas disebut grup Shen. Itu putri dari grup Shen, cantik sekali. Seperti selebriti. Orang ini terlihat Begitu familiar. Selebriti pernah lihat di TV atau koran. Eo salam Quechua Jangan pedulikan orang kampung. Ketua Shen, halo, saya adalah Chushang. Chu Sheng, apa yang kamu lakukan? Hampir saja merusak suasana ketua. Sekretaris Gong. Ada orang kampung bajunya ketinggalan zaman, takut merusak citra acara promosi kita, mau mengusirnya. betul, kami juga ingin memberi kesan baik kepada Ketua Shen dan grup Yongcheng. Tidak, petani di mana? Ini saja, membantu orang desa, tidak bisa di... Sekretaris Gong, Anda datang. Pak Cheng. Apa, Pak Cheng? Sekretaris Gong, apa yang dikatakan? Orang desa datang untuk makan minum gratis. Iya, dia mantan suamiku, sekarang dia bercocok tanam di desa. Dua orang yang tidak melihat hampir merusak sesuatu hari ini. Apakah kalian tahu hal besar? Kenapa ini terjadi? Petani, tidak perlu marah sebesar ini. Petani, buka mata kalian melihat yang sebenarnya. Ini adalah ketua eksekutif grup Yongcheng, Pak Cheng Yong. Sekretaris Gong, bagaimana mungkin? Benar, dia bukan Pak Cheng. Kami melihatnya bertani di desa Qiancheng. Bodoh kalian. Kantor pusat grup Yongcheng ada di desa Qiancheng. Setiap gunung yang kalian lihat di sana, Jalan yang kalian lewati. semua milik Pak Cheng. Tidak mungkin. Petani, mungkin bisa sekaya ini? Petani? Mengapa petani tidak bisa kaya? Semua makanan, sayuran di High City, serta kain pakaian yang kalian pakai, disediakan oleh kami, yang kalian sebut sebagai petani. Betul. Kami punya peternakan dan ladang sendiri. Daging sapi dan susu yang kalian makan itu, semua kami produksi. Sekarang tahu kan? Selain itu, saat ini para penduduk sedang berdagang e-commerce dalam negeri dan luar negeri. Kami punya gudang terbesar di Haicheng. Kamu bilang jalan kami rusak. Barang kami diangkut dengan helikopter. Dan tas yang kamu sebut palsu itu adalah edisi terbatas global bernilai 3 juta. Benar-benar penampilan bisa menipu. Mereka ternyata begitu kaya. Pantas saja jadi grup bisnis terbesar di Haicheng. Barusan aku terus bilang, orang miskin dari desa. Ternyata yang kucela adalah presiden dari grup Yongcheng. Lalu gelang yang aku pecahkan beberapa hari yang lalu. Gelang yang kamu pecahkan hari itu adalah jade imperial yang asli. Ruo Sui. Hari ini kamu. Bagus sekali. Jadi menurutmu, pakaian desa lebih bagus? Atau pakaian ini lebih... Dua-duanya bagus. Aku tahu kenapa kamu tampak familiar. Kamu itu yang pacar kecilnya Cheng Yong, gadis desa. Berani sekali. Gadis desa apa? Dia itu putri Shen Group. Senang bertemu lagi. Aku Shen Ruoxue dari Shen Group. Putri Shen Group, Shen Ruoxue. Selesai, menyinggung Yongcheng Group dan Shen Group sekaligus. Kali ini habis. Aku bahkan takkan mendapatkan uang sepeser pun. Nona dari keluarga Shen itu kampungan, aku juga telah menjatuhkan gelangnya. Gelang itu adalah hadiah dari Kak Cheng, kamu malah memecahkannya. Aku mau kamu ganti sekarang juga. Ya benar, harus mengganti. Gelang giok jade emperor hijau penuh itu aku beli di luar negeri tahun lalu seharga 10 juta kamu lihat. Bagaimana akan menggantinya? 10 juta. Suamiku, bukankah hanya 10 juta? Kita ganti saja. Selama keluarga Shen memaafkan, meski tanpa kerja sama Yongcheng, kita bisa dengan... Benarkan, ganti apa? Saya tidak punya uang cukup. Kamu kan bilang dana perusahaan kita miliar, kenapa nggak bisa bayar? Tampaknya suami tersayangmu nggak bilang yang sebenarnya, ya? Apa maksudnya? Menurut penyelidikan saya, perusahaan kamu sudah mulai defisit dari tahun lalu. Suami kamu dan grup Shen sudah menjaminkan banyak pinjaman, utang sudah miliaran. Sekarang dia ngotot banget mau kerja sama dengan perusahaan Yongcheng, biar dapat investasi buat bayar utang. Tapi kalian gak nyangka kalau aku adalah presiden perusahaan Yongcheng. Apa? Kenapa? Kamu bilang pendapatan tahunan perusahaan miliaran.
Aku sudah kasih semua dana keluarga Su untuk investasi. Kenapa bohongi aku? Ya ampun, kamu pikir kenapa dia ninggalin kamu dulu dan sekarang balik lagi? Dia jelas cuma mau duit keluarga Su. Sekarang dia sudah dapat aset kalian buat investasi pinjaman, juga di luar sana pelihara yang imut-imut. Inilah yang kamu sebut pria sukses, cinta pertama yang sempurna. Ini, Kenapa? Yang imut-imut? Bajingan. Kamu bilang demi aku dan anak, tapi cari aku demi duit keluarga Su dan pelihara wanita simpanan. Pria brengsek. Aku akan wanita. Kalau bukan uang, aku harus cinta apa? Kamu tua, jelek, punya anak. Kau kira aku pengumpul rongsokan? Cheng Yong, bukan. Bos Cheng, maaf tidak mengenal besarmu. Tolong maafkan. Kalau mau investasi, biar aku bayar utang. Suruh apa saja. Aku cerai dengan dia dan kembalikan istrimu. Sayang, ngomong gitu masih ngaku pria? uangku itu hasil jerih payah warga desa. Tidak akan kuinvestasikan untuk bajingan sepertimu. Lagi pula, aku dan Sulili sudah cerai. Takkan ada urusan lagi. Bagaimana dulu kalian kejam padaku, sekarang aku hanya balas setimpal. Ini buah dari perbuatan kalian. Bos Cheng, kumohon bantulah aku sekali ini. Aku benar-benar tidak bisa utang sebanyak itu. Miliaran. Kalau tidak bayar, seumur hidup masuk penjara. Bagai anjing sajalah. Tolong selamatkan aku. Tidak bisa bayar, biar istrimu saja yang bayar. Hei sayang, sialan kau, jangan libatkan aku. Sekarang aku mau cerai, selamanya jangan pikul-pikul lagi anakku. Bos Cheng, maafkan aku dulu. Anak dan istrimu ku kembalikan. Tolong beri kesempatan sekali lagi. Cuma hutang beberapa miliar. Percayalah padaku. Aku pernah merasakan hal ini. Mau tahu apa yang aku lakukan akhirnya? Mengakhiri semuanya. Mengakhiri semuanya. Tahu kamu tak punya nyali, tapi lebih pengecut dari bayangan. Kalau tidak, dulu kamu tidak akan meninggalkan Sulili dan anak-anak, membuatku menjadi orang yang mengambil alih. Brochen. Kamu pernah tertipu oleh mereka. Aku bantu mengejar mereka sekarang. Bawa orang ini dan beri dia pelajaran. Aku mau balas dendam untuk Chengge. Tidak. Nona Shin, Tuan Cheng. Maafkan aku sekali ini saja. Tolong aku, Tuan Cheng. Pukul pria jahat ini. Cheng Yong, aku ditipu oleh pria brengsek ini. Aku tahu aku bersalah padamu, membuatmu menderita. Berikan aku kesempatan sekali, biar keluarga, berikan kompensasi. Percaya kamu masih punya perasaan. Dong, kamu tetap bisa. Jadi ayahnya, sekeluarga tetap bisa bahagia. Tak tahu malu. Cepat berubah, ya, Sulili. Kamu kira aku, Cheng Yong, masih seperti dulu yang bisa kamu kendalikan? Mana mungkin berani kendalikan kamu, bertahun-tahun kita suami istri. Kamu masih punya perasaan? Kamu juga enggan berpisah. Sanggup. Apa itu? Dodo panggil ayah selama bertahun-tahun. Tidak tega biarkan dia kehilangan ayah, kan? Tega. Kalau saya kamu, saya akan tutup mulut sekarang juga dan hilang. Tidak malu? Kenapa? Saya bicara dengan mantan suami, tidak ada urusanmu. Yang tadi ditarik keluar, itu mantan suami kamu. Wanita seperti kamu, menipu perasaan kami, tidak tahu malu, memang harus ditampar. Sekarang status kami sudah tinggi. Tidak sudi bertindak padamu. Kalau saya, sudah saya tampar sejak lama. Wanita tua bau, berani tampar saya. Tamparan ini atas nama gelang saya. Tamparan ini atas nama Chengge, menipunya soal perasaan. Dan selama bertahun-tahun. Cheng Yong, kamu biarkan dia memukul, sudah jadi pasangan bertahun-tahun. Kamu begitu dingin tak berperasaan. Dingin dan tak berperasaan, apa kita punya perasaan lagi? Kalau aku dingin dan tak berperasaan. Sudah kubuang kamu bersama orang tak berguna tadi keluar. Baiklah. Kamu tidak mempedulikan perasaan dan kehormatan. Meskipun banyak uang, tetap saja bercerai, menjadi korban, dibohongi. Kamu menikmati ditipu. Aku sangat tahu siapa itu Mas Cheng. Gak usah mengomel, aku beritahu.
Mas Ching Corbinson te bukan orang bodoh. Gak peduli, akan bilang, tidak ada wanita yang mau dengannya, tetap sendiri selamanya, tidak menemukan istri. Rasakan itu. Siapa yang bilang, aku mau kok? Pantas, Shen Yazong, jujur dan berani mencintai dan membenci. IAP yang kamu katakan, aku hanya membela Direktur Chen. Bawa wanita ini keluar dari sini. Jangan muncul di depanku lagi. Dan keluarkan keluarga su dari Haicheng. Tuan Shen, berikan belas kasihan. Ampuni aku, Cheng Yong. Kamu ini licik, berhati serigala, semoga kau tidak mati dengan baik. Tuan Shen. Ruo Sui. Terima kasih kalian. Butte APA Sungkan? Kita menjadi keluarga. Tapi Tuan Shen. Aku hanyalah pria tua yang tak ada yang menginginkan. Lagi pula sudah Aku benar-benar. Cheng Yong, aku sangat mengagumi keberanian dan karaktermu. Kita bukan anak kesel lagi. Selama Ruo Sui suka pria itu. Keluarga Shen kami. Dukung sepenuh hati. Tuan Shen. Kata-katamu sungguh bikin aku terharu. Oh iya. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk diberikan ke Ruo Sui. Ruo Sui. Terima kasih karena tidak peduli dengan latar belakang dan pengalamanku, juga terima kasih telah membelaku. Aku, Cheng Yong, bersedia memberikan segalanya untuk menikahimu. Apakah kamu mau? Baik-baik.